Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aprilia Kurnianti di mata kuliah Perancangan Basis Data, mana hari ini kita mau membahas lebih lanjut tentang entitas dalam sebuah perancangan basis data. Materi hari ini yang mau saya sampaikan ada 4 poin. Yang pertama di situ ada pengertian tentang entitas ya. Yang kedua, jenis dari entitas itu sendiri. Yang ketiga, langkah-langkah identifikasi sebuah entitas. Dan yang terakhir, contoh entitas dalam berbagai domain. Oke, sebelumnya mungkin sudah pernah saya singgung tentang entitas. Jadi kalau Anda ingat apa itu entitas, gampangannya entitas itu adalah sebuah objek ya, sebuah objek yang dia bisa punya beberapa atribut ya untuk mendefinisikan secara lebih jelas. Nah, entitas sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama di situ ada entitas kuat, yang kedua ada entitas lemah. Entitas kuat itu adalah sebuah entitas yang keberadaannya itu bisa berdiri sendiri tanpa tergantung kepada entitas yang lain ya. Gampangnya seperti itu. Sedangkan untuk yang entitas lemah itu merupakan entitas yang keberadaannya itu bergantung pada entitas lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kalau kita punya entitas mahasiswa itu bisa dikategorikan sebagai entitas kuat. Sedangkan mahasiswa itu biasanya juga punya entitas lemah, yaitu data dari orang tua. Kenapa disebut data orang tua itu sebagai entitas lemah? Karena kita perlu tahu mahasiswanya itu siapa. Untuk tahu ini orang tuanya dari mahasiswa yang mana. Itu kenapa entitas orang tua itu disebut sebagai entitas lemah dari mahasiswa. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi entitas. Yang pertama di situ adalah analisis domain, yaitu memahami konteks domain dan kebutuhan pengguna ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ketika kita mencari entitas dari suatu tempat, itu tidak semua entitas itu bisa kita masukkan atau kita record datanya. Hanya beberapa entitas yang benar-benar dibutuhkan saja. Misalnya dalam suatu universitas, kalau kita hanya ingin membuat sebuah sistem ya, sebuah sistem untuk merecord data mahasiswa ya, berarti kita hanya membutuhkan data-data yang berkaitan dengan mahasiswa ya. Kalau atributnya pun sama seperti itu, tidak semua atribut dari mahasiswa itu bisa kita masukkan atau kita record datanya. Yang kedua adalah mengidentifikasi objek utama, yaitu mengenali objek-objek penting yang akan direpresentasikan sebagai sebuah entitas. Lalu yang keempat yaitu menentukan atribut-atribut yang berkaitan dengan setiap entitas. Kalau Anda tahu mahasiswa itu sebenarnya kan atributnya banyak, ada NIM, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, data orang tua, usia, tinggi badan atau berat badan dan sebagainya. Tapi tidak semua dari atribut itu bakalan kita record datanya. Itu kenapa kita harus paham betul mana yang akan kita simpan dan mana yang tidak akan kita simpan. Lalu yang selanjutnya adalah memetakan hubungan, yaitu menentukan hubungan antara entitas yang terkait. Jadi jangan sampai salah ketika menentukan relasi antar satu entitas dengan entitas yang lainnya. Apabila memang entitas itu tidak perlu berelasi, jangan Anda paksakan untuk berelasi ya. Tapi kalau memang seharusnya dari entitas itu harus ada relasi, itu jangan terus Anda buat entitas tersebut sebagai entitas kuat yang tidak punya relasi dengan entitas manapun. Jadi emang harus benar-benar difilter ya. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh ya, contoh-contoh entitas dalam berbagai domain. Yang pertama di sini perusahaan. Perusahaan itu banyak sekali entitas yang bisa kita record datanya. Kembali lagi tergantung dari kebutuhan database apa yang mau kita
bangun ya, tapi yang umumnya itu karyawan ya, ada entitas karyawan, itu entitas yang mewakili individu yang bekerja di perusahaan tersebut, itu pasti ada. Lalu departemen, ini bagian apa sih karyawan tersebut bekerja, nah ini masuknya kemana, itu juga biasanya ada. Lalu yang ketiga entitas proyek, yaitu pekerjaan yang sedang dijalani oleh perusahaan tersebut ya. Jadi karyawan A itu bekerja di departemen apa dan ngurusin proyek yang mana. Nah, itu biasanya juga kita record. Ini contoh yang di domain perusahaan. Lalu ini ada juga contoh domain perguruan tinggi. Kalau kita tahu di kampus itu entitasnya banyak sekali. Ya, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, ada karyawan dan lain-lain ya. Tapi tergantung tadi juga sesuai dengan kebutuhan mau kita buat database apa. Jadi disesuaikan saja. Mahasiswa ini kalau misalnya kita mau bikin database tentang data mahasiswa atau KRS, otomatis kita pasti butuh yang namanya data tentang mahasiswa. Dosen ini kalau misalnya kita bikin aplikasi-aplikasi yang untuk dipakai oleh dosen-dosen, itu kalau di kampus kita itu juga cukup banyak, ada aplikasi ada website kepegawaian, ada website DPL dan lain-lain. Itu juga pasti hubungannya dengan entitas mahasiswa dan dosen. Lalu ada entitas mata kuliah, ini kalau kita mau record data mata kuliah ya otomatis kita butuh entitas mata kuliah. Nah, ini juga ada contoh entitas dari domain rumah sakit ya. Yang rumah sakit itu yang umum pasti ada pasien, dokter, dan juga ruangan ya. Ruangan ini biasanya kalau bisa jadi ruang perawatan atau bisa jadi ruang untuk nginep ya, nginep pasien yang dirawat di sana atau ruang operasi dan sebagainya. Terus ada juga contoh yang di domain e-commerce, itu ada entitas pelanggan dan juga ada entitas produk ya. Kalau nanti Anda tertarik untuk bikin database untuk sebuah e-commerce sendiri, itu siapa tahu ya, siapa tahu punya e-commerce sendiri, nanti bisa didata kira-kira kalau sebuah penjualan itu butuhnya entitas apa saja. Ada pelanggan, ada penjual, ada produk yang dijual, ada mungkin barang yang mau dijual apa aja. Nah, itu juga bisa dijadikan entitas. Nah, ini ada juga contoh domain dari media sosial. Ini ada pengguna, ada post, dan juga ada teman. Ini kalau Anda suka main Instagram, itu juga database-nya isinya cuman postingan-postingan foto ya, foto dari si pengguna Instagram tersebut. Jadi entitasnya tidak terlalu banyak, hanya entitas dari pengguna itu sendiri. Lalu datanya mungkin fotonya apa saja yang diupload dan teman-temannya siapa. Nah, itu yang nanti akan dijadikan relasi ya antar entitas pengguna, post, dan juga teman. Dan yang terakhir, kesimpulan, kalau kita bisa memahami dengan baik entitas apa saja yang akan kita taruh di perancangan basis data kita, insya Allah kita nggak akan bikin database yang mubazir ya. Dengan kata lain, memang data-data yang perlu kita simpan saja yang akan ada di situ. Jadi database-nya bisa lebih efisien dan juga akurat ya. Mungkin itu dulu dari saya terkait entitas. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah di waktu dan jam yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.